Nama saya Martunis, saya dari Aceh, di Jerman sudah 4 tahun. Saya di sini sebagai Gastwissenschaftler, peneliti tamu di Charité. Saya tergabung di bagian di Arbeitsgruppenya Sosial Psikiatri. Topik penelitian kita semua hal yang berhubungan dengan masalah sosial, masalah sosial yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa gitu. Misalnya akhir-akhir ini di Berlin banyak sekali imigran. Imigran itu mereka bisa 2-3 kali resikonya lebih besar untuk punya masalah gangguan jiwa. Termasuk pada student itu mereka kan usia rentan gangguan jiwa ya. Jadi mereka juga lebih beresiko untuk mengalami gangguan jiwa dibanding kita yang sudah lebih di atas 30 gitu. Ada beberapa profesi yang bekerja dengan orang gangguan jiwa ya. Ada yang disebut psikiater, ada psikolog, ada perawat, ada juga social arbeiter. Cuman di Indonesia sampai saat ini kita cuma punya 3 gitu ya, psikiater, psikolog, sama perawat. Nah, saya sendiri perawat. Kalau perawat ya backgroundnya berarti kita kuliahnya keperawatan, walaupun saya masternya tadi di public health. Kalau psikolog itu backgroundnya dia psikologi, jadi kuliah S1-nya psikologi, tapi nanti mereka bisa pilih banyak jurusan gitu, banyak spesialisasi. Kalau yang berhubungan dengan orang jiwa itu biasanya yang psikolog klinis istilahnya. Nah, sedangkan psikiater itu backgroundnya dokter, dan dia nanti ngambil spesialis psikiatri atau ilmu jiwa. Topik penelitian saya awalnya adalah lebih ke akses pasien yang punya gangguan jiwa ke rumah sakit. Kita tahu di Indonesia kita punya 3 masalah utama. Pertama literasi, yang kedua stigma, dan 3 masalah akses ya. Sebenarnya itu mencakup literasi, stigma. Kalau literasi itu masalah pengetahuan, jadi banyak sekali orang kita nggak tahu masalah gangguan jiwa. Masih ada yang percaya bahwa gangguan jiwa itu disebabkan oleh guna-guna, oleh karena ilmu hitam, pelet, dan sebagainya. Akhirnya mereka berobatnya juga ke dukun atau orang pintar istilah kita ya. Nah, kemudian orang gangguan jiwa itu dan keluarganya itu suka jadi korban stigma, jadi mereka dilecehkan, didiskriminasi, kata-kata mereka nggak dianggap, bahkan sering diolok-olok gitu kan. Yang semuanya berakhir dengan ke masalah akses. Jadi karena mereka pertama literasi, nggak tahu sama sekali apa itu gangguan jiwa, apa penyebabnya, bagaimana pengobatannya, kemudian mereka diejek, malu kalau punya masalah gangguan jiwa, terstigmatisasi, ya akhirnya mereka nggak pernah berobat gitu. Jadi tidak heran kalau di Indonesia itu banyak sekali orang yang gangguan jiwa mutar-mutar di jalan, nggak pernah diobati, atau pernah diobati tapi ya kambuh lagi, berakhirnya di jalan. Padahal di Indonesia itu jumlah penderita gangguan jiwa itu cukup banyak. Saya lupa angka pastinya, tapi ya seperti kita tahu bersama bahwa 1 dari 4 orang itu punya masalah gangguan jiwa. Kita di sini ada 4 orang, 1 dari kita punya masalah kejiwaan ya. Siapa saja, tinggal siapa yang mau mengaku nanti kan. Nah, begitu juga yang nonton video ini 1 dari 4-nya gangguan jiwa. Tapi angka itu bisa diturunkan sebenarnya ya, tapi caranya ya nanti pas hari H datang. Ke depan saya masih tetap ingin menjadi peneliti karena saya lihat di Indonesia itu masih kurang. Kalau tidak saya sebut tidak ada sama sekali ya, masih kurang sekali peneliti atau orang yang berminat untuk meneliti masalah gangguan jiwa. Untuk pertanyaan-pertanyaan simpel saja, misalnya ditanya berapa prevalensi skizofrenia di Indonesia, itu kita belum punya data yang pasti gitu. Berapa prevalensi orang yang bipolar gitu kan? Berapa prevalensi orang yang gangguan kecemasan dan sebagainya di Indonesia, itu kita belum punya data seperti itu. Belum lagi misalnya pada kelompok-kelompok khusus, misalnya berapa prevalensi atau jumlah orang yang gangguan jiwa pada kelompok remaja misalnya, pada orang tua misalnya, itu hampir tidak ada data sama sekali, hampir tidak ada data setahu saya.